Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas latihan soal untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan seleksi P3K Perawat. Nah, di kesempatan kali ini kita sudah masuk ke seri 16 ya. Kita akan lebih spesifik membahas mengenai kompetensi teknis. Oke, sebelum kita mulai latihan soalnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel kami. Oke, langsung saja kita mulai latihan soal pada kesempatan kali ini. Soal pertama, seorang perempuan usia 45 tahun dengan diagnosa CVA dan sudah dirawat 3 minggu. Dari pemeriksaan paralisis pada tangan dan kaki kanan. Berdasarkan pemeriksaan didapatkan rambut dan kuku kotor. Klien menolak dipotong kuku dan rambutnya di rumah sakit karena takut sakitnya tidak bisa sembuh. Apakah tindakan mandiri yang harus dilakukan oleh perawat? Opsi A, tetap memotong kuku pasien dan mencuci rambut pasien. Opsi B, melakukan pendekatan kepada keluarga. Opsi C, melakukan pendekatan pasien. Opsi D, melakukan informed consent. Atau yang E adalah menyeka pasien 2 kali per hari. Nah, pertanyaannya di sini adalah apakah tindakan mandiri yang harus dilakukan oleh perawat? Nah, jadi merupakan soal terkait tentang intervensi ya, atau implementasi keperawatan. Oke, seperti biasa, jadi sebelum kita menjawab soal, maka yang kita lakukan yang pertama kali adalah cari dulu kata kuncinya ya. Cari dulu kata kunci yang ada pada soal ini. Nah, jadi kata kunci yang bisa kita ambil dari soal ini ternyata, nah ini ya. Berdasarkan pemeriksaan ternyata didapatkan rambut dan kuku pasien itu kotor. Kemudian klien menolak ini ya, klien menolak dipotong kuku dan rambutnya dengan alasannya apa ini ya, sakitnya tidak bisa sembuh. Nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan jika ada pasien yang seperti ini? Dilakukan personal hygiene tapi dia tidak mau dilakukan. Oke, langsung saja kita lihat pembahasannya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi B, yaitu melakukan pendekatan kepada keluarga. Nah, berdasarkan kata kunci dapat kita simpulkan bahwasanya dalam kasus ini pasien itu menolak ya, pasien itu menolak untuk dilakukan personal hygiene, yaitu membersihkan rambut dan kuku. Nah, padahal itu merupakan hal penting untuk menjaga kebersihan dari pasien. Karena pasiennya tidak mau, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan pendekatan kepada keluarga. Nah, supaya apa? Supaya harapannya dengan adanya pendekatan kepada keluarga ini mampu untuk membujuk si pasien supaya mau untuk dilakukan personal hygiene, yaitu dibersihkan rambut dan kukunya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada suatu ruang rawat inap, pasien mengeluh selama ini perawat yang melayaninya sangat cuek dan ketus ketika menjawab pertanyaan pasien. Ketika diklarifikasi pada perawat yang bertugas, ternyata perawat merasa sudah melakukan hal yang terbaik pada saat bertugas. Pertanyaannya, apakah yang harus dilakukan kepala ruang supaya hal tersebut tidak terulang? Opsi A, menegur perawat dengan tegas. Opsi B, melakukan supervisi keperawatan. Opsi C, sosialisasi SOP pelayanan pada perawat. Opsi D, memberikan punishment pada perawat yang melakukan kesalahan. Atau yang opsi E, melibatkan kepala bidang pelayanan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oke, ini soal terkait tentang manajemen keperawatan. Kira-kira apa jawaban yang paling tepat pada kasus ini? Nah, oke, langsung saja kita cari kata kunci dalam soal ini ya.
Oke, berarti dalam kasus ini disampaikan bahasanya ada pasien yang mengeluh ya. Mengeluh ternyata perawatnya sangat cuek dan ketus ketika menjawab pertanyaan pasien. Nah, kemudian kepala ruangan mengklarifikasi kepada perawat yang bertugas pada saat itu. Nah, ternyata perawat mengklarifikasi bahwasanya si perawat ini sudah melakukan hal terbaik. Nah, ya sudah melakukan hal yang terbaik pada saat bertugas. Nah, jadi apa yang harus dilakukan kepala ruangan supaya tidak terjadi hal yang sama? Nah, apakah menegur perawat dengan tegas? Nah, apakah melakukan supervisi keperawatan? Apakah sosialisasi SOP pelayanan pada perawat? Apakah memberikan punishment atau hukuman pada perawat yang melakukan kesalahan? Atau melibatkan kepala bidang dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kira-kira mana jawaban yang paling tepat? Nah, sekilas kita lihat A, B, C, D, E sepertinya benar semua. Ya, tapi kita cari yang jawaban yang paling tepat yang dilakukan oleh kepala ruangan. Ya. Pastinya jangan memilih E ya. Nah, kita tidak perlu melibatkan dari pihak luar dulu. Nah, kita harus dapat menyelesaikan masalah itu secara internal dulu. Kalau memang secara internal itu tidak dapat diselesaikan, baru kita bisa minta ke bagian luar, salah satunya ke bidang pelayanan. Oke ya, berdasarkan kata kunci, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A, C, D ini sebenarnya bisa dilakukan. Bisa dilakukan menjadi satu kesatuan. Apa ya? Itu adalah opsi B, yaitu adalah melakukan supervisi keperawatan. Nah, jadi sebelum kita melakukan teguran ini ya, sebelum kita memberikan punishment ya, sebelum kita memberikan teguran atau memberikan punishment, nah maka kepala ruangan harus mensupervisi dulu. Nah, seperti apa sih tindakan yang sudah dilakukan oleh si perawat ruangan? Nah, apakah sudah sesuai SOP atau belum? Nah, baru nanti bisa disimpulkan kira-kira apa yang perlu kita tindak lanjuti atau kita tanggulangi supaya hal-hal yang berkaitan tentang pelayanan kepada pasien itu menjadi maksimal. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi B di sini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki usianya 55 tahun dirawat di ruang luka bakar. Tampak area luka bakar di daerah tangan sebelah kiri, kaki sebelah kiri, dan bagian badan posterior. Tanda-tanda vital pasien yaitu tekanan darahnya 120/80, frekuensi nadi 87 kali per menit, suhunya 37,6 derajat Celcius. Frekuensi pernafasan 20 kali per menit. Nah, pertanyaannya adalah berapa persentase luas luka? Apakah opsi A 20%, B 27%, C 30%, D 36%, atau yang E 45%? Nah, oke, jadi soal yang ketiga ini berhubungan dengan luas luka bakar ya. Jadi teman-teman ingat kembali dengan istilah rule of Nenn ya. Kalau ada soal terkait luka bakar, maka secara otomatis kita akan mereview kembali atau mengingat kembali terkait rule of Nenn dan adanya rumus Baxter. Nah, itu adalah soal rumus yang berkaitan dengan luka bakar. Nah, pada soal ini yang ditanyakan adalah berapa persentase luas lukanya. Nah, berarti yang kita gunakan adalah rule of Nenn. Nah, berarti yang perlu kita cari adalah bagian mana yang terkena luka bakar, kemudian nanti kita akan hitung berapa luasnya. Oke, jadi di soal ini disebutkan ya, tampak area luka bakar di daerah ini ya. Jadi ada tangan sebelah kiri, kemudian yang kedua ada kaki sebelah kiri, yang terakhir adalah bagian badan posterior. Nah, oke, sekarang kita tinggal menghitung. Nah, tangan sebelah kiri berapa, kaki sebelah kiri berapa, dan bagian badan posterior berapa. Lalu nanti tinggal kita jumlahkan. Oke ya, masih ingat tangan sebelah kiri. Nah, ini tangan sebelah kiri. Berarti seluruh tangan adalah totalnya adalah 9%. Nah, ya.
Kemudian kita lanjut ke kaki. Kaki sebelah kiri hanya satu, berarti kaki itu luasnya adalah 18%. Nah, kemudian bagian badan posterior. Nah, bagian badan posterior berarti antara bahu ya sampai ke area pantat. Nah, itu maka luasnya adalah 18%. Sudah, jika kita jumlahkan 9 tambah 18 tambah 18, maka ditemukan hasilnya adalah berapa? Ya, 45% ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi E, ya, yaitu tangan 9%, tangan kiri 9%, kaki kiri 18%, dan bagian badan posterior keseluruhannya adalah 18%. Maka jumlahnya adalah 45%. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Wanita usia 80 tahun mengeluh penglihatannya kabur, seperti ada selaput yang menutupi pandangannya. Saat berjalan sering menabrak benda yang ada di depannya, sehingga banyak perabot rumah yang pecah, sehingga anak yang tinggal serumah dengan klien sering marah-marah. Dari hasil anamnesa, klien mengalami penurunan penglihatan sejak 1,5 tahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah rencana yang sesuai dengan kasus di atas? Opsi A, anjurkan klien untuk operasi. Opsi B, anjurkan keluarga membelikan kacamata. Opsi C, anjurkan keluarga untuk membatasi aktivitas klien. Opsi D, ajarkan keluarga menata lingkungan yang aman untuk klien. Atau yang opsi E, ajarkan keluarga untuk orientasikan klien terhadap lingkungan rumah. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat terkait tentang intervensi ya? Ini pertanyaannya mengenai intervensi pada pasien dengan kondisi seperti yang ada di kasus. Oke, langsung saja kita cari kata kuncinya ya. Kata kuncinya di sini ternyata keluhannya di sini adalah penglihatannya kabur. Nah, penglihatannya kabur seperti ada selaput yang menutupi pandangannya. Nah, kemungkinan pasiennya ini mengalami katarak ya. Kemudian si pasien juga sering menabrak benda yang ada di depannya, sehingga banyak yang pecah akhirnya. Nah, kemudian dari hasil anamnesa ternyata pasien itu mengalami penurunan penglihatan. Oke, berarti pasiennya mengalami penurunan penglihatan sudah 1,5 tahun yang lalu. Nah, jadi ini bisa kita jadikan kata kuncinya. Jadi kira-kira apa tindakan atau rencana perawatan yang paling tepat pada pasien ini? Kalau sekilas antara A, B, C, D ini semuanya benar ya. Tapi cari tindakan yang paling efektif yang dapat mengatasi masalah yang ada pada pasien. Ya, jadi hal yang perlu digarisbawahi adalah ini ya. Saat berjalan sering menabrak benda yang ada di depannya. Nah, itu menjadi kalimat utama dalam kasus ini. Nah, bagaimana supaya hal ini tidak terjadi karena sampai banyak perabot rumah yang pecah. Nah, ini ya. Nah, ini menjadi kata kunci utama ya. Oke, ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi D, yaitu bagaimana ajarkan keluarga untuk menata lingkungan yang aman bagi klien ya. Jadi libatkan keluarga di sini. Bagaimana keluarga ini bisa kita libatkan untuk menata ruangan supaya apa? Karena tahu kalau ada klien atau ada pasien, mungkin ini bisa ibunya ya atau neneknya, yang usianya sudah 80 tahun mengalami penglihatannya kabur. Nah, maka keluarga itu sebaiknya adalah menata lingkungan yang aman supaya tidak terulang kejadian si pasien ini menabrak benda sampai akhirnya pecah ya. Jadi opsi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 83 tahun tinggal bersama keluarga, anak dan menantunya, penderita hipertensi sejak 30 tahun yang lalu. Pasien tersebut jarang minum obat serta tidak mau kontrol. Pasien mengatakan hanya minum obat saat ada keluhan. Apakah tujuan dari masalah keperawatan pada kasus di atas?
Opsi A, pasien dapat menyebutkan pola makan yang benar bagi penderita hipertensi. Opsi B, pasien dapat menyebutkan mengenai pengertian dan gejala hipertensi. Opsi C, keluarga dapat menjelaskan cara pencegahan penyakit hipertensi. Opsi D, pasien dapat melaksanakan program terapi secara efektif. Atau yang opsi E, keluarga dapat menerima penyakit yang diderita pasien. Oke, jadi kata kunci pada soal ini kita coba cari. Nah, jadi ada pasien 83 tahun tinggal bersama keluarga, ya. Tinggal bersama keluarga, yaitu anak dan menantunya. Mengalami hipertensi sudah 30 tahun yang lalu. Nah, di mana pasien ini ternyata jarang minum obat. Jarang minum obat, serta juga tidak mau kontrol. Pasien juga mengatakan ternyata hanya minum obat saat ada keluhan. Jadi dia hanya minum obat saja saat ada keluhan. Nah, kira-kira apa jawaban dari kasus ini? Apakah tujuan dari masalah keperawatan pada kasus di atas? Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah, karena di sini adalah tinggal bersama keluarga. Apalagi pasiennya sudah 83 tahun. Nah, kalau kita tahu, 83 tahun pasti akan mengalami fungsi kognitif, pasti juga akan mengalami penurunan. Nah, maka yang bisa kita libatkan, kita fokus adalah keluarga. Karena pasien ini tinggalnya bersama keluarga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi C, ya, di mana keluarga dapat menjelaskan cara pencegahan penyakit hipertensi. Nah, harapannya dengan keluarga dari si klien ini paham terkait tentang hipertensi, nah, nanti si keluarga pasien ini dapat menjaga dan merawat si pasien ini supaya dapat menghindari terjadinya kekambuhan terkait hipertensi. Artinya yang disebutkan di kasus pasien tersebut jarang minum obat, tidak mau kontrol. Dengan adanya pendekatan kepada keluarga, harapannya keluarga ini mampu untuk mengajak si pasien ini untuk minum obat dan tentunya kontrol terkait tentang penyakit hipertensinya, ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi C. Oke, ini ada info bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan seleksi P3K Perawat di periode kali ini. Nah, alhamdulillah Sakti Institut sudah banyak meluluskan alumninya yang telah mengikuti kelas online menjadi P3K Perawat atau menjadi ASN. Ya, jadi di kelas online ini terdiri dari 3 pilihan kelas, ya. Ada kelas mandiri, ada kelas ekspres, ada kelas privat. Nah, jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman. Apakah mau yang kelas mandiri, kelas ekspres, atau kelas privat. Nah, lebih detailnya teman-teman bisa klik saja link yang ada di deskripsi video ini. Nah, jadi teman-teman tinggal klik saja link yang ada di deskripsi video ini untuk penjelasan detail terkait kelas online yang diadakan oleh Sakti Institut. Oke, cukup sekian untuk video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman dan teman-teman bisa mencapai impiannya untuk menjadi ASN pada periode tahun ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.